Selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena pada Sabat ini kita boleh berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai acara ini di dalam renungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala meminta Roh Kudus menuntun kita. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kuasa dan rahmat-Mu saja yang menuntun kami sampai saat ini, dapat merasakan kasih Allah, kasih karunia-Mu, dan kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami memohon dengan kerendahan hati, agar Engkau menyucikan dan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat keadaan dunia sekarang yang begitu luar biasa terjadi, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia sebelumnya, yaitu peristiwa bencana COVID-19 secara internasional. Negara kita mempunyai dampak yang terasa, dan dampak ini bukan saja kepada kehidupan kesehatan, tetapi berdampak kepada ekonomi, bahkan sendi-sendi kehidupan dari manusia. Pada Sabat ini kita akan membahas satu pelajaran yang berjudul Melewati Tragedi Kehidupan Bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kamus Google Dictionary dikatakan, tragedi adalah satu peristiwa yang diakibatkan oleh penderitaan yang begitu hebat, atau kehancuran, atau tekanan hidup, atau peristiwa kecelakaan yang luar biasa, atau oleh karena kejahatan, atau oleh karena bencana alam. Tragedi bisa terjadi kepada kehidupan manusia. COVID-19 ini adalah bagian dari bencana yang terjadi dan menimbulkan tragedi-tragedi kehidupan manusia. Beberapa keluarga terpaksa harus mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh suami, istri, orang tua, ataupun anak-anak yang mereka cintai. Tapi itulah yang terjadi selama kita hidup di dunia yang berdosa. Tragedi bisa saja terjadi yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi kita bersyukur, kita memiliki Tuhan, memiliki firman Tuhan yang memberikan contoh-contoh pengalaman rohani dari umat-umat Tuhan yang melewati tragedi bersama dengan Tuhan. Di dalam diksionari bahasa Indonesia dikatakan tragedi itu adalah satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Sangat membuat orang itu tidak bisa menahan kesedihannya. Ya. Dan bahkan tidak bisa diungkapkan, sering terjadi. Tapi saya mau kasih tahu, pada Sabat ini, Tuhan tidak pernah jauh bagi mereka yang mengalami tragedi. Bila mana mereka dibukakan mata rohani, maka Tuhan juga turut merasakan. Karena Tuhan yang kita miliki, Yesus itu, Dia pernah ada di dunia ini. Dia pernah merasakan bagaimana tragedi kehidupan manusia. Dan Dia mengerti perasaan dan juga kesusahan kita yang paling hebat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, kita akan melihat salah satu contoh keluarga itu. Dikatakan ada satu keluarga yang mengalami tragedi yang begitu hebat dalam kehidupan mereka. Keluarga ini adalah keluarga yang sebelumnya berbahagia dan keluarga yang berserah kepada Tuhan. Dikatakan ketika mereka merasakan kebahagiaan dan bersama-sama dengan Tuhan, di negeri mereka terjadi satu peristiwa, tragedi yang mereka mungkin tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi itu sudah terjadi. Ya. Siapa keluarga ini? Dikatakan nama keluarga ini adalah keluarga Abimelek. Apabila kita membaca kitab Rut secara khusus, kitab ini menjelaskan bagaimana tragedi demi tragedi terjadi kepada keluarga Abimelek ini. Dan bagaimana Allah bersama dengan keluarga ini di tengah-tengah tragedi yang terjadi dari waktu ke waktu. Dikatakan tragedi juga menghasilkan
memunculkan dua orang yang tangguh melewati tragedi bersama dengan Tuhan mereka. Dan hebatnya, secara khusus dikatakan, dua orang yang tangguh ini melewati tragedi bersama Tuhan adalah dua orang wanita. Tuhan juga memberkati mereka dan mewujudkan rencananya melalui kehidupan mereka, rencana yang mulia melalui keluarga ini. Baik, kita masuk kepada pelajaran ini. Mari kita lihat bagaimana tragedi pertama terjadi dalam keluarga ini. Dikatakan dalam Rut 1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini adalah tragedi kelaparan. Bencana yang terjadi di daerah mereka, di negeri mereka. Dan langkah mereka untuk mengatasi ini, mereka pergi merantau ke negeri yang bukan negeri mereka. Karena Israel dengan Moab berbeda bangsa. Bahkan sering terjadi juga konflik. Tetapi kesempatan ini, mereka harus pergi ke sana untuk mengatasi bencana yang terjadi, tragedi yang terjadi. Dan mereka pindah ke sana. Kelihatannya masalah kelaparan sudah mulai selesai. Kenapa? Di dalam Rut 1 ayat 2 dikatakan, mari kita baca, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Dengan kata diamlah mereka di sana, artinya mereka berkecukupan. Selesailah masalah kelaparan dalam tragedi di keluarga ini. Ada jalan keluar yang mereka dapati. Mereka sudah mulai menikmati di daerah baru, walaupun di daerah rantau, di mana mereka menjadi orang asing di tengah-tengah bangsa asing, yaitu bangsa Moab. Tetapi mereka kelihatannya bisa tinggal di sana karena Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara, setelah itu tragedi berlanjut, tidak sampai di situ. Dikatakan dalam Rut 1 ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anak. Betapa mengerikan. Seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, ditinggalkan suaminya ketika dia sedang membesarkan anak-anaknya. Anak laki-laki. Dan dia harus ditinggalkan menjadi seorang, yaitu orang tua single. Melayani anak-anaknya, membesarkan mereka. Tapi kita bersyukur, Naomi orang yang terus bertekad untuk memperjuangkan anak-anaknya sampai dewasa. Dan catatan kitab Rut mengatakan, dua anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, akhirnya sampai kepada dewasa dan berumah tangga. Dalam Rut 1 ayat 4 dikatakan, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Bagi Naomi ini adalah satu penghiburan yang besar. Kedukaan yang membuat dia sedih karena ditinggalkan suaminya, sekarang sudah enak. Dia sudah rasakan perjuangan dia, walaupun hanya seorang diri sebagai orang tua, dia bisa membesarkan anak-anaknya yang sampai mereka memiliki rumah tangga. Kedamaian dimiliki. Tetapi itu tidak bertahan. Tragedi terulang dan sangat mengerikan tragedi yang ketiga ini. Dalam Rut 1 ayat 5 dikatakan, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Belum sempat keluarga ini memiliki keturunan. Mahlon dan Kilion diharapkan bisa menyelesaikan tragedi pertama, kedua, oleh karena kesedihan dan yang lain. Tetapi saat ini, keluarga ini mengalami duka yang luar biasa. Kedua anak laki-laki ini harus mengalami kematian. Meninggalkan dua janda dan ibunya yang sudah lama menjanda. Betapa peristiwa yang mengerikan.
terjadi kepada keluarga ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana Naomi yang seorang diri merasakan penderitaan yang begitu hebat. Dia tidak pernah pikirkan sebelumnya, tetapi ini sudah terjadi. Memang istri daripada Mahlon dan Kilon ini berduka cita. Tapi saya yakin Naomi sangat lebih berduka cita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak tragedi demi tragedi ini untuk keluarga Elimelek, khususnya bagi janda Naomi. Kita lihat dalam Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi, Naomi sekarang sudah mendengar bahwa di kampungnya, masa kelaparan sudah lewat. Dan dia berpikir, untuk apa saya tinggal di sini? Tidak ada suami, tidak ada anak-anak. Memang ada anak-anak mantu, tapi untuk apa? Jadi dia pulang. Pada waktu dia pulang, disinilah tragedi ini menunjukkan siapa Naomi ini. Apa tabiat Naomi ini? Dan bagaimana penyerahannya kepada Allah terlihat. Yang sebelumnya mungkin sudah kelihatan, tapi belum terlihat dengan baik. Tetapi melalui cerita tragedi ini, terlihatlah bagaimana dan siapa Naomi ini. Dalam Rut 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Naomi bukanlah orang tua yang egois. Dia tidak berpikir bahwa harus membebani menantu-menantunya ini. Itulah sebabnya ketika dia akan kembali, dia katakan kepada menantu-menantunya, sudah jangan bersama-sama dengan saya. Untuk apa? Kalau kita baca selanjutnya dikatakan, Naomi menerangkan bagaimana bahwa tidak mungkin dia menolong mereka. Untuk apa? Tidak ada harapan ikut dengan dia. Tidak ada masa depan untuk ikut dengan dia. Karena dia tidak punya kesempatan untuk lagi memiliki satu hubungan yang baik dengan dua menantu ini. Karena dia sudah tua. Memang kebiasaan orang Yahudi waktu lalu menikahkan dengan adik-adik dari kakak-kakaknya yang sudah meninggal. Itulah sebabnya dari sisi itu Naomi menunjukkan siapa dirinya. Dia bukanlah orang yang egois. Dia orang yang begitu mengasihi dengan tulus kepada anak-anak mantunya. Dia relakan kalaupun anak-anak mantunya tidak ikut. Itu akan membuat mereka berbahagia. Itu akan membuat Naomi juga berbahagia. Namun kedua anak menantu ini masih terus ikut dengan dia. Sampai akhirnya salah satu anak menantunya, Orpa, mengikuti apa yang dikatakan Naomi. Tabiat Naomi dan penyerahannya kepada Tuhan ini akhirnya terlihat melalui Rut, anak menantunya. Ketika Rut disuruh pulang, dia tetap bertekad untuk ikut mertuanya. Di dalam Rut 1 ayat 16 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tabiat Naomi dan penyerahannya kepada Tuhan kelihatannya menular kepada Rut. Inilah yang dilihat oleh Rut. Oleh karena apa yang dikatakan oleh Rut, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, ini bukanlah satu proses yang tiba-tiba pada waktu itu. Ini adalah proses di mana Rut hidup bergaul dengan Naomi, dan Rut melihat betapa kasih mertuanya ini adalah kasih yang tulus, dan bagaimana penyerahannya kepada Tuhan menghadapi tragedi-tragedi. Itu yang membuat Rut memiliki kepastian.
saya mau ikut mertua saya, Naomi. Ruth melihat sesuatu yang berbeda dari Naomi. Walaupun dia hidup dengan bangsanya sendiri, bangsa Moab, tapi Ruth begitu mengasihi mertuanya walaupun itu bukan satu bangsa. Tapi dia melihat ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri Naomi, yaitu tabiat, karakternya, dan juga penyerahannya kepada Tuhannya. Saudara, ada banyak menantu tidak suka sama mertua. Tapi kita melihat contoh mertua yang baik di si Naomi. Bahkan tabiat dan kesetiaannya kepada Tuhan menular kepada anak mantunya, yaitu Ruth. Komitmen Ruth ketika Naomi, dia lihat tabiatnya, dia memiliki komitmen. Ruth 1 ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ruth merasakan Naomi itu sangat berharga bagi dia. Ruth merasakan bagaimana kasih Naomi yang begitu tulus yang dia rasakan selama ini. Ruth melihat konsisten daripada penyerahan Naomi kepada Allah dan tabiat karakternya terlihat. Dan inilah yang menjadi daya tarik, magnet yang kuat, sehingga Ruth mau ikut bersama-sama dengan mertuanya. Kenapa Ruth mau ikut Naomi? Bahkan ikut Allahnya Naomi. Ya, ini hal yang penting. Ruth bukan saja ikut Naomi, menghargai sebagai mertua atau kasihnya, tapi dia mau ikut Allahnya Naomi. Tuhannya Naomi, yang Naomi sembah sekian lama. Walaupun dia merasakan penderitaan-penderitaan tragedi. Dan Ruth melihat itu. Ada yang menarik kalau kita analisa. Ruth ikut Naomi bukan karena Naomi punya calon untuk pengganti suami Ruth. Karena Naomi sudah terangkan lebih dahulu bahwa dia tidak tahu untuk pengganti daripada Ruth yang masih muda. Dikatakan Ruth ikut Naomi bukan karena Naomi memiliki warisan yang banyak dari keluarganya. Ya, karena Naomi sekarang seorang janda. Dan kelihatannya dia tidak punya apa-apa lagi. Ruth ikut Naomi bukan karena Naomi orang yang berhasil di dalam perantauannya. Bahwa dia orang yang menjadi pengusaha yang hebat. Tidak. Kalau kita baca dalam Ruth 1 ayat 20 dan 21 dikatakan. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ruth katakan, aku datang dengan penuh, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi tidak ada daya tarik apapun yang bisa Ruth ikut ke Naomi. Apalagi Naomi itu berbeda bangsa. Bagi Ruth mengikut Naomi, bukan karena yang tadi. Bukan karena ada hal-hal yang menjanjikan buat dia. Daya tarik Naomi adalah Ruth mau ikut Naomi yang jelas adalah karena iman Naomi dan karakternya. Penyerahan dan iman dari Naomi yang menjadi magnet atau menjadi daya tarik bagi Ruth. Sehingga Ruth berkomitmen mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Konsisten kesetiaan Naomi kepada Allah dan karakter Naomi yang terus-menerus dipertunjukkan kepada Ruth dari hari ke hari, membuat Ruth tidak sanggup berpisah dengan Naomi, membuat Ruth komitmen untuk ikut Naomi mertuanya, walaupun dia tidak punya apa-apa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua wanita yang terbentuk karakternya bersama-sama karena mereka berjalan bersama dengan Allah. Di tengah-tengah tragedi yang begitu hebat,
mereka melihat Tuhan itu ada di dalam hidup mereka. Ruth juga mengembangkan karakter dan imannya yang dia dapat dari Naomi setelah mereka sampai ke negeri Israel. Dikatakan dalam Rut 2 ayat 2, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Rut tetap menurut kepada Naomi. Dan Rut rajin bekerja karena dia mau memelihara mertuanya yang sudah tua dan seorang janda dan tidak punya warisan. Dikatakan Naomi dan Rut melewati tragedi-tragedi ini bersama dengan Tuhan. Rut 2 ayat 13 dan 14. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Cerita ini saya pendekkan. Akhirnya melalui satu perjalanan cerita yang ada di kitab Rut, Allah mempertemukan Rut dengan seorang yang mau menjadi penebusnya, yaitu Boas. Dan akhirnya Rut ini dinikahkan dengan Boas. Lalu Rut melahirkan seorang anak yang menjadi sukacita, kabar yang luar biasa yang begitu indah di tempat itu, di Efrata Bethlehem. Dan ini menjadi sukacita bagi Naomi. Naomi dan Rut melewati tragedi-tragedi bersama dengan Tuhan. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan memimpin, walaupun dengan perjalanan yang panjang. Perjuangan iman yang terus-menerus dengan Tuhan. Bukan itu saja. Ketika Naomi dan Rut ini melewati tragedi bersama dengan Tuhan yang tetap setia dan memiliki karakter yang terus diperkembang bersama dengan Tuhan. Dikatakan, Allah mewujudkan rencananya yang mulia melalui Rut, anak mantu Naomi. Dalam Rut 2 ayat 17 dikatakan, dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, yang dimaksud di sini adalah Allah mewujudkan rencana yang mulia kepada keluarga ini. Kepada dua wanita ini, Naomi dan Rut. Khususnya Rut. Karena komitmennya yang pasti dengan Tuhan. Melalui keturunan Rutlah, di situ lahirlah Daud dan juga Mesias. Ini menjadi garis keturunan Yesus sebagai juru selamat dunia. Allah dengan kebijaksanaannya dan juga kasihnya telah membuat seseorang yang mengalami tragedi, melalui dia Allah mewujudkan rencana penebusan. Melalui Rut, rencana Allah yang mulia diwujudkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada sahabat ini kita belajar bagaimana kita menghadapi tragedi dari peristiwa Naomi dan Rut, dari keluarga Elimelek. Kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Bisa saja tragedi-tragedi, ataupun kita sekarang sedang melewati tragedi-tragedi ini. Tetapi tragedi memberikan kesempatan di mana Tuhan akan menyatakan kuasa dan akan membuat kita lebih bergantung kepada Dia. Dan kita akan menjadi bagian dari rencana Allah yang mulia yang kita mungkin tidak lihat pada waktu kita hidup. Tetapi yang jelas, Tuhan tidak jauh dari kita ketika kita menghadapi tragedi. Saya tidak tahu dari saudara-saudara tragedi apa yang saudara pernah alami atau sedang alami saat ini. Tapi pastikanlah dari pelajaran Sabat ini, hari ini, Tuhan tidak jauh dari saudara. Bahkan Tuhan sedang merencanakan yang mulia buat hidup kita. Naomi dan Rut dalam menghadapi tragedi tidak putus asa atau meninggalkan Tuhan. Berapa banyak dari antara kita bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Apakah Engkau ada pada waktu kami sedang ada tragedi? Apakah Engkau mengerti? Oh jelas,
Tuhan sangat mengerti. Tuhan tidak jauh. Itulah sebabnya kita tidak perlu putus asa. Ya. Dikatakan tragedi menuntun kita kepada kesetiaan kepada Tuhan. Justru ketika itu terjadi, kita semakin harus setia kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memelihara hidup kita, menjaga kita, dan menguatkan kita. Kita semakin berserah dan bergantung kepada Dia. Tragedi juga memunculkan karakter yang mulia, yang tidak terlihat pada situasi normal kehidupan kita. Saudara, biasanya dalam keadaan situasi normal, tabiat itu kelihatannya sama-sama baik. Tetapi itu akan terlihat dengan nyata ketika tragedi itu terjadi. Yesus katakan, ya Pak, banyak orang bangun rumah sama-sama baiknya. Tapi bedanya ketika ada hujan dan badai turun. Ketika hujan dan badai turun, maka rumah yang didirikan di atas pasir akan hanyut. Tapi rumah yang didirikan di atas batu, yaitu batu karang Yesus, dia akan bertahan dan akan bersinar. Kalau kita setia dan mengembangkan karakter yang baik, kita akan dapat menjadi bagian dalam mewujudkan rencana Allah. Ingat ini, saudara. Kalau kita bertahan dan kita konsisten dalam penyerahan kepada Allah, konsisten dalam mengembangkan tabiat Allah, tabiat Kristus dalam diri kita. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ternyata Allah sedang mewujudkan rencana yang mulia, rencana Allah yang mulia melalui hidup saudara dan saya. Dan karakter serta kesetiaan kepada Allah menjadi saksi yang kuat dan hidup kepada orang lain. Saudara, ketika menghadapi tragedi dan kita kuat dan setia kepada Allah, kita berserah kepada Tuhan, maka banyak yang akan melihat dan akan bertanya siapa Tuhan mereka. Daya tarik inilah yang akan dilihat oleh banyak orang. Daya tarik inilah yang akan diperhatikan. Bukan karena kita memiliki kekayaan materi yang hebat. Bukan oleh karena kita memiliki yang lain. Tetapi oleh karena penyerahan kepada Allah dan karakter yang konsisten, yang baik, yang dikembangkan di dalam Kristus. Itulah yang membuat daya tarik yang luar biasa. Pada sahabat ini, kita bersyukur. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai umat-umatnya di waktu lalu. Menceritakan bagaimana Dia tidak jauh dari umatnya. Bahkan mewujudkan rencananya yang mulia ketika seseorang atau keluarga mengalami tragedi. Biarlah kita boleh dikuatkan bahwa kita akan konsisten untuk berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan konsisten untuk mengembangkan tabiat Allah, tabiat Kristus di dalam kesehari-harian kita. Kiranya Tuhan yang adalah sumber kuasa, sumber kekuatan, sumber anugerah itu menyertai kita semua dan menolong kita untuk tetap bertahan, tetap setia, dan menumbuhkan karakter Allah di dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu. Dan biarlah kuasa Tuhan akan menyertai dan memetraikan firman ini kepada kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati dengan berkat-berkat-Mu yang limpah, baik berkat badani maupun rohani. Sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.